Sebelum masuk kepada pemberitaan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Saya ingat waktu saya SMP, ya, saya bersekolah di sebuah sekolah Katolik, di mana di dekat sekolah saya itu ada sebuah gereja dengan menara loncengnya, ya. Lonceng itu berbunyi pada jam-jam tertentu. Nah, saudara, setiap jam 12 siang, ya, begitu terdengar suara lonceng dari gereja, maka kami semua murid-murid yang sedang belajar di kelas langsung, ya, otomatis, ya, kita melipat tangan, kemudian kita spontan mengucapkan dengan serempak doa Bapa kami, ya. Saudara, saya mengucapkan doa Bapa kami, saya menghafal doa Bapa kami, tetapi pada waktu itu, walaupun setiap hari, ya, diucapkan dan didoakan, tapi pada waktu itu saya tidak mengerti, ya, apa makna daripada doa Bapa kami ini. Nah, saudara, saya yakin banyak di antara kita yang seperti saya pada waktu itu. Kita sering mengucapkan dan menghafal doa Bapa kami, namun kita sendiri tidak tahu apa maknanya. Kita tidak betul-betul mengerti apa artinya. Dan bersyukur gereja kita sejak 2 minggu yang lalu kita membahas tentang doa Bapa kami secara berseri. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang uraian kalimat pertama dari doa Bapa kami, yaitu kalimat Bapa kami yang di surga. Dan hari ini kita mau mendalami kalimat berikutnya, yaitu dikuduskanlah namamu, ya, dikuduskanlah namamu. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dalam bahasa Inggris, hallowed be your name, ya. Saudara, bicara soal nama, ya. Di dalam doa ini Tuhan Yesus begitu menaruh perhatian, ya, kepada nama Allah. Ya, apa sih artinya sebuah nama? Ya, apa sih artinya sebuah nama? Saudara, kenapa Tuhan Yesus memandang penting, ya, harus dikuduskan nama Allah? Saudara, kalau kita menyelidiki Alkitab, ya, kita akan menemukan ratusan kali di dalam Alkitab tuh menyebut nama Allah. Ya, kalau kita lihat di dalam beberapa di sini, ya, Mazmur 8 ayat 1, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Mazmur 20 ayat 8, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Ya, dan masih banyak lagi, ratusan. Dan ternyata, ya, di dalam budaya orang Israel, nama itu penting, ya. Nama itu bukan sekedar sebuah panggilan kepada seseorang, ya, tetapi nama itu mewakili pribadi, mewakili karakter, mewakili reputasi seseorang. Makanya banyak sekali nama-nama di dalam Alkitab itu ternyata ada artinya, ya, ternyata ada maknanya. Nah, demikian juga nama Allah. Nama Allah itu menunjukkan pribadi dia, karakternya, ya, menunjukkan reputasi Allah itu sendiri. Itu sebabnya, ya, ketika kita menguduskan nama Allah, artinya kita sedang menguduskan Allah itu sendiri. Sebaliknya ketika kita tidak menguduskan nama Allah, kita menajiskan nama Allah, mempermalukan nama Allah, maka kita sedang menajiskan, kita tidak memuliakan, kita sedang mempermalukan Allah itu sendiri, ya. Makanya Allah itu sangat serius terhadap bagaimana kita memperlakukan namanya. Sehingga, ya, Allah mencantumkan satu perintah di dalam hukum Taurat, ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bahkan, ya,
Allah menyatakan bahwa dia sakit hati ya ketika namanya itu dinajiskan. Allah itu bahkan sakit hati ketika namanya itu dinajiskan oleh umatnya sendiri. Di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 21 dan 23, ayat 21 ya saya bacakan. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Ya, jadi Allah sangat serius tentang bagaimana kita memperlakukan namanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa nama Allah harus dikuduskan? Ya, mengapa nama Allah harus dikuduskan? Kenapa Tuhan Yesus ajar kita untuk menguduskan nama Allah? Apakah ini berarti bahwa sebelum doa ini kita panjatkan, nama Allah itu tidak kudus? Apakah sebelum doa ini kita panjatkan, nama Allah itu kurang kudus? Ya, lalu ia meminta kita untuk menguduskannya? Tidak tentunya ya, tidak sama sekali. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, yang tidak perlu dikuduskan oleh siapapun termasuk oleh kita manusia yang kita sendiri adalah orang yang berdosa. Ya. Lalu apa artinya dikuduskanlah namamu? Saudara, di dalam bahasa Yunani ya kata dikuduskanlah tadi sudah saya perlihatkan ya menggunakan kata kerja yaitu hagiazo yang artinya ya to treat. Oke. Nah, to treat, to reverence, to show as holy, ya. Saudara, arti kata ini artinya adalah memperlakukan, ya, menghormati, menyatakan, mengakui dia sebagai kudus. Nah, itu arti kata harafiahnya ya, hagiazo atau hallowed itu ya. Memperlakukan, menghormati, menyatakan, mengakui nama itu sebagai kudus. Mengakui dia sebagai yang kudus. Saudara, arti kudus itu sendiri ada dua ya. Yang pertama artinya murni, ya, tidak tercampur. Tidak tercampur. Allah itu kudus artinya sedikit pun di dalam dia itu tidak ada ketidakkudusan. Dia 100% kudus. Ya. Tidak ada sedikit pun ketidakbenaran. Dia 100% benar. Dia tidak ada sedikit pun ya kejahatan. Dia 100% baik. Nah, itu maksudnya ya. Jadi Allah itu 100% kudus, dia 100% murni, dia 100% benar. Itu artinya kudus. Arti yang kedua yaitu to separate ya, dipisahkan atau berbeda dari segala sesuatu. Berbeda dari setiap orang yang lain ya. Jadi Allah itu kudus artinya dia sama sekali berbeda dengan siapapun. Dia berbeda dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia. Tidak ada yang menyamai dia. Ya, itu sebabnya saudara tidak ada satu gambaran pun ya yang di dalam dunia ini yang bisa dipakai untuk menjelaskan dengan persis untuk menggambarkan secara persis sama ya tentang Allah. Ya, sehingga kalau kita baca di Alkitab banyak sekali ya. Alkitab menggunakan banyak sekali gambaran-gambaran untuk menggambarkan tentang Allah, ya, pakai gambaran bermacam-macam karena memang tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Allah. Tidak ada manusia manapun yang bisa dibandingkan atau sama persis seperti Allah. Saudara, hari ini itu adalah hari Ayah Internasional ya. Kita mendengarkan ayat yang mengatakan dalam Mazmur 103:13, seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada kita ya. Walaupun Allah itu digambarkan seperti seorang bapak, tetapi ingat di dunia ini enggak ada ya seorang bapak seperti Allah kita. Karena gimana pun kenyataannya banyak bapak-bapak yang menyakiti anak-anaknya. Ada bapak-bapak yang membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya.
Demikian juga kasih Allah misalnya. Tidak ada yang bisa membandingkan kasihnya Allah. Ya, tidak bisa ada manusia manapun di dunia ini yang kasihnya seperti Allah. Memang Alkitab menggambarkan seperti seorang ibu ya. Di dalam Yesaya 49 ayat 15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya, anak dari kandungannya ya. Jawabannya enggak ada. Tetapi kalimat selanjutnya dikatakan sekalipun dia melupakannya, berarti bisa ada kasus seorang ibu melupakan bayinya ya. Aku tidak akan melupakan engkau. Jadi walaupun seorang ibu bagaimana sayang sama anaknya, tapi nggak bisa dibandingkan ya dengan kasih Allah. Jadi itu maksudnya. Jadi dikuduskanlah namamu itu artinya Allah 100% kudus ya. Allah itu tidak bisa dibandingkan, dia satu-satunya ya. Tidak bisa dibandingkan, disamai oleh apapun dan siapapun di dunia ini. Nah, Saudara, jadi ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Saudara, kita sedang berdoa seperti ini. Kita sedang meminta kepada Bapa seperti ini ya. Bapa kami yang di surga, biarlah namamu, karaktermu, pribadimu, reputasimu dikenal, diakui dan dihormati sebagai yang kudus, yang satu-satunya. Ya. Saudara, kita ini hidup di tengah dunia yang tidak mengenal Allah. Bahkan harus kita akui, di zaman sekarang ini manusia bukan saja tidak mengenal Allah, tapi nggak mau tahu tentang Allah. Mereka tidak mau peduli tentang Allah. Kita hidup di dunia di mana orang mungkin tahu tentang Allah, tetapi mereka tidak menghormati Allah. Mereka mungkin ingin tahu tentang Allah, tetapi mereka belum tentu mau mengakui Allah di dalam hidupnya. Kita hidup di tengah dunia di mana orang mungkin, bahkan orang Kristen sendiri mengenal Allah, tetapi belum tentu mereka menghormati Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar kita perlu berdoa agar nama Tuhan dikuduskan, supaya makin banyak orang di dunia ini mengenal Allah, mengakui Allah, menghormati Allah, dan memuliakan Allah. Ya. Saudara, doa ini sangat sejalan dengan apa yang menjadi kehendak dan kerinduan Allah ya di dalam ayat 23 dari Yesaya pasal ke-36, aku akan menguduskan namaku yang besar dan yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Ya, ini adalah kerinduan Bapa di surga bahwa namanya dikuduskan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, Saudara, kalau kita perhatikan struktur atau susunan doa Bapa kami ya, itu terdiri dari 3 permintaan pertama. Itu berkaitan dengan kepentingan Allah ya. Dikuduskanlah namamu, kemudian datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Lalu disusul 3 permintaan yang lain berkaitan dengan kepentingan kita manusia ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, dan kemudian jangan bawa kami ke dalam pencobaan ya. Nah, dari struktur atau susunan doa Bapa kami ini menunjukkan kepada kita bahwa melalui doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita agar menjadikan kepentingan Allah itu sebagai yang terutama di dalam doa kita dibandingkan kepentingan kita pribadi. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mendoakan agar nama Allah dikuduskan dan dimuliakan itu sebagai yang pertama dan juga yang terutama. Ya. Jadi dikuduskanlah namamu itu menjadi yang pertama dan terutama. Setelah itu baru doa-doa yang lain. Saudara,
Coba kita sama-sama bandingkan dengan doa-doa yang kita panjatkan selama ini, ya. Apakah kita menjadikan doa ini, menguduskan nama Allah itu menjadi yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita? Ya, harus kita akui, bukankah kita lebih sering memanjatkan permintaan-permintaan untuk kepentingan pribadi kita, ya? Seperti Tuhan berkati usaha pekerjaanku, Tuhan beri kepandaian kepada anakku, Tuhan buat anakku berhasil, Tuhan sembuhkan penyakitku, Tuhan sertai perjalananku, dan seterusnya. Saudara, beberapa waktu belakangan ini saya dan suami saya, kami bersepakat berdoa, ya, untuk anak-anak kami. Kami berdoa untuk Stefani yang sedang menghadapi, berapa minggu yang lalu ya, menghadapi ujian akhir yang berat. Ya, kita berdoa, Tuhan berikan Fani kepandaian supaya dia bisa berhasil lulus. Ya. Kami juga berdoa untuk Yosua, untuk persiapan pernikahannya, Tuhan supaya semuanya lancar. Ya. Kami juga berdoa untuk Vivi, ya, supaya dia sedang menulis tesis. Tuhan tolong supaya dia menyelesaikan tesis tepat pada waktunya. Itu yang kami doakan. Tapi saudara, ketika saya mulai mempersiapkan khotbah ini, Tuhan tegur saya, ya. Dan firman ini mulai mengubah doa saya. Dan saya mulai berkata, Tuhan, biarlah ketika Fani ujian, dia boleh memuliakan Engkau. Ketika Yosua mempersiapkan pernikahan, biarlah namamu yang ditinggikan. Biarlah ketika Vivi menyelesaikan tesisnya, itu untuk supaya namamu dikenal, supaya namamu dipermuliakan. Saya berdoa, Tuhan, biarlah melalui anak-anak saya, Engkau dikenal, Engkau diakui, Engkau dihormati oleh orang. Saudara, itulah yang menjadi arti daripada doa, kuduskanlah namamu. Saudara, ketika kita sudah mengerti arti doa, dikuduskanlah namamu, ya, mulai sekarang saudara, kita enggak boleh lagi, ya, asal ucap doa Bapa kami, ya, asal hafal doa Bapa kami. Kita harus mulai mendoakan kalimat demi kalimat di dalam doa Bapa kami yang mencerminkan, ya, doa ini dari hidup kita, ya. Kita tidak boleh lagi memisahkan antara apa yang kita ucapkan ucapkan di dalam doa kita dengan kehidupan keseharian kita. Ya, kita tidak boleh lagi memisahkan antara apa yang kita doakan dengan kehidupan kita. Ya, sama seperti kalimat selanjutnya nanti kita akan belajar, ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berapa banyak orang yang mengucapkan kalimat doa ini sungguh-sungguh mengampuni dan mau minta diampuni. Saudara, biarlah kebenaran-kebenaran yang kita dapat, ya, uraian firman Tuhan tentang doa Bapa kami menolong kita, ya. Bukan lagi kita sekedar mengucapkan doa Bapa kami, tetapi kita sungguh mengaminkannya, ya, di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya saudara, selain kita mengerti apa yang menjadi arti dari dikuduskanlah namamu, kita juga akan belajar apa yang menjadi implikasi atau penerapan yang bisa kita tarik dari kalimat doa dikuduskanlah namamu ini di dalam kehidupan kita, ya. Yang pertama, ketika kita berdoa dikuduskanlah namamu, saudara, kita diingatkan untuk apa? Menguduskan Bapa kita di dalam hidup kita, ya. Kita menguduskan Bapa di dalam hidup kita. Kita secara pribadi harus menguduskan Bapa itu di dalam kehidupan kita. Saudara, jika kita ingin, ya, nama Allah Bapa kita itu dikuduskan oleh seluruh dunia, oleh orang-orang yang belum kenal Allah, maka kuduskanlah Bapa itu terlebih dahulu di dalam hidup kita pribadi. Ya.
Saudara, ketika kita belajar kalimat Bapa kami yang di surga, ya, minggu lalu Contoh Michael sudah menguraikan untuk kita. Kalimat Bapa kami yang di surga itu membawa kita kepada sebuah keintiman dengan Allah itu sebagai Bapa kita. Tetapi saudara, di kalimat ini, ya, di kalimat kuduskanlah namamu, kita dibawa, ya, kita dibawa pada kesadaran bahwa Allah bukan saja Allah yang begitu intim, Allah yang adalah Bapa kita yang begitu baik, yang dekat dengan kita, tetapi kita juga disadarkan bahwa Bapa kita juga adalah pribadi yang kudus, ya. Dan kita sebagai anak-anak Allah, kita harus menghormati juga kekudusan Allah. Ya. Kadang-kadang kita ini suka kebablasan, ya, mentang-mentang Allah itu Bapa kita. Oh, dia dekat sama kita, dia begitu baik, ya. Tapi kemudian kita melupakan kekudusan Allah. Kita mengabaikan kesucian Allah. Kita menekankan kebaikan Allah, tetapi kita kemudian mengabaikan kekudusan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa hidup kita, ya. Apakah hidup kita ini kudus sebagaimana Bapa kita? Dia adalah Allah yang kudus. Sudahkah kita hidup sebagaimana layaknya sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus? Kita yang tadinya orang yang berdosa, kita orang yang seharusnya binasa oleh karena dosa-dosa kita, tetapi kita dipilih dan diangkat menjadi anak Allah melalui karya penebusan Kristus. Dulu kita orang yang berdosa dan kita hidup di dalam dosa. Tetapi sejak kita dikuduskan, kita terus diperbaharui dan kita juga dimampukan untuk hidup kudus di hadapan Allah. Saya dikasihi Tuhan, saya belajar gitu, ya, menyadari saya harus menguduskan Bapa dalam hidup saya. Saudara, hampir setiap hari ketika saat saya sendiri sama Tuhan, saya sering mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh pemazmur, ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 23-24. Selidiki aku ya Allah, kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, kadang-kadang di dalam keseharian kita bisa melakukan dosa, sadar atau tidak. Saudara, saya belajar mendisiplin diri untuk punya waktu sendiri sama Tuhan dan membiarkan Tuhan bicara secara pribadi. Tuhan, uji saya, ada enggak dosa di dalam saya, di dalam hati saya, pikiran saya. Dan itu sudah sering kali Tuhan tunjukkan gitu, ya. Kamu melakukan ini, kamu menyakiti suamimu, kamu menyakiti anakmu, kamu bikin kecewa temanmu. Dan itu membuat saya semakin hari semakin semakin hari semakin ingin dikuduskan oleh Tuhan. Saudara, saya percaya kalau setiap kita melakukan hal yang sama, maka Tuhan akan menolong kita menguduskan Bapa itu di dalam kehidupan kita pribadi, ya. Nah, yang kedua, saudara, apa implikasi dari kalimat doa kuduskanlah namamu? Saudara, yang kedua, kita menguduskan Bapa melalui hidup kita. Kita menguduskan Bapa melalui hidup kita. Saudara, kita ini diutus oleh Kristus untuk menjadi garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia, ya. Ketika kita menguduskan Bapa kita di surga, maka orang lain itu akan melihat dan mengikuti kita. Yesus pernah berkata dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, orang yang belum percaya, orang non-Kristen, mereka bisa mempermalukan nama Tuhan kita ataupun memuliakan nama Tuhan kita. Tergantung bagaimana kita menjadi wakil atau representasi dari Tuhan, ya. Saudara, jika kita mempermalukan Tuhan, ya,
orang sekitar kita akan menghina, merendahkan Tuhan kita. Ya. Tetapi ketika hidup kita memuliakan Tuhan, mereka akan berkata, wow, ya, betapa indahnya, betapa mulianya, betapa baiknya menjadi orang Kristen seperti itu. Wah, luar biasa Allahnya. Ya, saudara, mari mulai sekarang kita itu sadar diri ya. Kita ini mawas diri. Karena suka atau enggak suka, sadar atau enggak sadar, hidup kita itu dilihat orang. Ya. Hidup kita ini diperhatikan orang. Pastikan kualitas hidup kita itu berbeda dengan orang-orang dunia. Ya, kata-kata kudus itu artinya kita berbeda, ya, berbeda dengan orang dunia. Baik kita ada di kantor, baik kita ada di kampus, baik kita ada di sekolah, di tempat kerja kita, dimanapun, di tempat usaha dagang kita, dimanapun. Jadikan hidup kita itu kesempatan untuk kita bisa menguduskan nama Allah. Jadikan itu sebagai kesempatan untuk kita bisa memuliakan Allah, untuk memperkenalkan Allah. Saudara, memang tidak mudah. Ya. Saudara, beberapa hari yang lalu saya dan suami mengobrol dengan seorang teman lama. Dia bekerja di sebuah kantor BUMN. Dia ceritakan bagaimana di masa pandemi ini perusahaannya juga terimbas. Saudara, dia mengajukan budget karena dia ada di dalam sebuah tim pelatihan gitu ya. Dia mengajukan budget pelatihan yang jauh lebih efisien, yang jauh lebih irit. Tetapi ketika dia ajukan kepada rekan dan atasannya, mereka menolak. Mereka bilang, gak usah lah ya, biar kayak yang biasa-biasa aja. Kenapa? Supaya mereka masih tetap punya kesempatan untuk maling. Ya. Saudara, saya sangat apresiasi teman kami ini dan kami mengenal dia sejak muda sampai sekarang. Dia menunjukkan kualitas hidup yang jujur, kualitas kerja yang bersih, ya, kualitas kerja yang beda dengan teman-teman sejawatnya. Dan itu diakui oleh teman-temannya. Tetapi sekaligus dalam tanda petik dia dibenci. Saudara, bagi teman kami ini tidak masalah. Asal nama Tuhan tidak dipermalukan. Asal nama Tuhan dikuduskan. Asal nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana dengan kita semua? Kiranya Tuhan menolong kita menguduskan nama Allah di dalam hidup kita pribadi maupun melalui hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, ampuni kami ya Bapa. Kalau di dalam hidup kami tidak mempermuliakan nama-Mu. Kami tidak menguduskan nama-Mu. Sebaliknya Tuhan, kami menajiskan nama-Mu di hadapan orang banyak. Ampuni kami ya Tuhan. Kami sudah dengar uraian firman hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Untuk kami menguduskan nama Allah di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Supaya Tuhan, orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Allah, mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh menyaksikan, mereka boleh mengakui, mereka boleh menghormati, dan mereka boleh mengenal Allah kami. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah berhenti bicara. Mohon Roh Kudus meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami sampai kami sungguh-sungguh melakukan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.